Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ginandra Arafi dari kelas D3TI2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas PBO yang berjudulkan Coffee Shop. Di sini saya akan membahas tentang 1. Ide pokok aplikasi, 2. Highlight, 3. UML class diagram. Di sini saya membuat penginputan data kopi. Alasan saya sendiri memilih aplikasi penginputan data kopi untuk memudahkan pemilik toko dalam menginputkan data kopi dan mempermudah dalam menyimpan serta merekap data kopi yang sudah diinputkan sebelumnya. Highlight. Pertama ada kelas dan objek. Kelas ini mendeklarasikan metode yang dapat digunakan dipanggil oleh objek. Objek adalah instan dari kelas. Objek memiliki sifat independen dan dapat digunakan untuk memanggil metode. Jadi kelas dan objek ini saling berkaitan ya. Kedua ada modifier, ada keyword yang diletakkan di depan kelas, interface, variable, atau metode. Ada 3 modifier. Pertama ada access modifier, mengatur pengaksesan dari variable dan metode. Kedua ada static modifier, membuat metode dan variabel menjadi milik kelas bukan objek. Terakhir ada final modifier, menyatakan bahwa suatu kelas, metode, variabel sudah final dan tidak dapat diubah. Ketiga ada inheritance, adalah konsep fundamental dari object oriented. 4. Polymorphism. Polymorphism adalah konsep di mana suatu objek yang berbeda-beda dapat diakses melalui interface yang sama. Encapsulation. Encapsulation adalah konsep tentang pengikatan data atau metode yang berbeda yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. 6. Ada abstraction. Abstraction dibagi 2 menjadi interface dan abstrak. Apa bedanya? Abstraction untuk interface pertama hanya boleh mengandung abstrak method. Kedua hanya dapat mendeklarasikan konstanta. 3. Sebuah interface diimplementasikan ke dalam suatu kelas dengan menggunakan kata kunci implements. Jadi kalau kita pengen menggunakan abstraction interface, kita pakai kata kunci implements. Lanjut ke abstraknya, dapat mengandung abstrak method maupun non-abstrak method, dapat mendeklarasikan variabel instan, digunakan oleh kelas lain melalui pewarisan dengan kata kunci extend. Nah, bedanya interface sama abstrak di abstraction ini adalah kalau kita mau pakai interface abstraction interface, kita pakai implement. Kalau yang di abstrak itu pakai extend. Selanjutnya ada exception handling, merupakan mekanisme yang paling diperlukan dalam menangani error yang terjadi pada saat program berjalan. GUI atau Graphical User Interface. GUI adalah suatu sistem yang membuat para pengguna atau user mampu berinteraksi dengan suatu perangkat komputer yang digunakan oleh user tersebut. Jadi kayak tatapan muka, tampilan pada saat kita menggunakan aplikasinya, yaitu GUI atau Graphical User Interface. Event Listener merupakan metode yang berfungsi untuk membuat event untuk keperluan manipulasi DOM. Database yang terakhir ada Database Connectivity. Standar ini menyediakan API yang dapat digunakan untuk menjalankan dan mengoneksikan sebuah aplikasi dengan sebuah database. Jadi kalau misalnya kita mau bikin program terus ada database-nya, nah kita harus bikin database connectivity-nya biar kita connect antara program dan database. Terakhir di sini ada UML class diagram ya. Di sini saya membuat 4 package, ada koneksi database, copy form, model CS, dan controller. Dimana keempat ini saling berkaitan untuk membuat sebuah program. Di sini saya akan mendemokan programnya. Di sini sesuai dengan yang saya ambil temanya untuk menginput data copy, menginput update dan delete.
kita coba pakai C 006 nama kopinya kapal api. Harganya jangan kapal api, kapal perang. Harganya murah 5.000. Ya, kita simpan. Keluar message ya, data berhasil disimpan. Kita klik OK. Kita cek di bawah, ada kapal perang. Ini fungsi dari mouse click ya. Kalau kita klik dia datanya bakal naik. Wah, ini salah nih, kita pengen kapal api bukan kapal perang. Kita bisa update datanya. Update ya, sudah sesuai kapal api. Ternyata ini udah nggak dipakai ini di coffee shop tersebut karena tidak sesuai dengan coffee shop, ini adanya di warkop, jadi kita delete datanya. Hilang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.